Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing kesiapan untuk pembangunan rumah. Dan tentunya persiapan itu membutuhkan waktu. Jadi, apa aja sih yang perlu dipersiapin sebelum bangun rumah? Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk step pertama ada sertifikat tanah. Dan setelah itu step kedua ada desain. Dan step ketiga ada RAP, rencana anggaran biaya. Dan setelah itu untuk step keempat ada IMB, izin mendirikan bangunan. Dan yang terakhir adalah pemilihan untuk kontraktor. Oke, jelas kelima hal itu sangat penting. Dan kali ini kita bahas detail satu persatu. Dan yang sekarang harus kita bahas, yang poin pertama adalah sertifikat. Sertifikat sendiri saya jelaskan ya. Jelas ini sangat penting jika kalian benar-benar mau bangun rumah dari nol, dari tanah kosong. Perlu dicek kembali luasan di sertifikat ini sudah sesuai apa belum dengan aktual di lokasi, karena enggak jarang juga nih nilai yang tertera di tanah itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lokasi. Semisal terjadi ketidaksesuaian nilai di sertifikat dengan lokasi, bisa meminta pengukuran kembali oleh pihak BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dan ini membutuhkan waktu sih. Jadi saran saya, misal mau bangun agar cepat-cepat diurus. Oke, lanjut ke step kedua, yaitu desain. Untuk desain ini kenapa penting? Karena di dalam desain ini kalian akan mendapati banyak hal, yaitu mengenai gambar kerja, interior, eksterior. Jadi sebelum kalian ngebangun itu, kalian bisa konsultasikan ke arsitek kepercayaan kalian. Jadi sebelum ngebangun itu, kalian udah memiliki pandangan bagaimana rumah kita nanti setelah jadi, dan dalam pengawasannya juga enak seperti itu. Oke, sekarang ke step ketiga, RAP, rencana anggaran biaya. Nah, kenapa RAP ini penting sebelum ngebangun rumah? Karena setelah gambar itu jadi dan dihitung rencana anggaran biayanya, dan di situ kita udah memiliki pandangan dengan desain seperti ini yang kita suka dan yang kita harapin membutuhkan biaya sekian sampai selesai dan terima jadi. Jadi kalau kita tidak ngefikin dulu di RAP-nya ini, misal kita langsung bangun begitu aja, pasti banyak anggaran yang terduga. Lebih efektif RAP diselesaikan terlebih dahulu seperti itu. Jadi tidak ada biaya-biaya tambahan seperti itu. Dan yang keempat, kita ke IMB. Kenapa IMB juga penting? IMB itu izin mendirikan bangunan ya, karena banyak terjadi nih kasusnya juga dapat terhentikan. Misal ada pemerintah daerah yang mempertanyakan, atau dari pihak kecamatan, itu akan terkendala di proyek kita, bisa terhentikan seperti itu. Misalkan IMB belum kita buat atau belum ada izinnya seperti itu. Jadi ini perlu juga untuk dipersiapkan sebelum pembangun rumah. Dan yang terakhir adalah pemilihan kontraktor. Kenapa saya menyarankan untuk memilih kontraktor? Karena kalau kontraktor itu dia udah berpengalaman, dan selain berpengalaman dia memiliki target dengan tim schedule yang sangat bagus,
akurasi waktu, dan dibanding kita memilih tukang yang hasilnya belum kita ketahui juga dan tidak ada garansinya juga, saran saya untuk pemilihan kontraktor. Dalam menentukan kontraktor di situ banyak hal, dan dalam menentukan kontraktor kita juga diwajibkan untuk selalu dalam pengawasan. Jadi tidak lepas begitu aja. Semisal ada yang perbedaannya itu, kita bisa langsung menyampaikan seperti itu.